Kadang-kadang, momen kepemimpinan yang paling kuat itu bukan datang dari pidato yang berapi-api loh, tapi justru dari gestur yang sederhana. Nah, kali ini kita mau bedah bareng-bareng satu momen yang penuh makna banget dari Istana Negara, di mana etika, kekuasaan, dan kebijaksanaan itu bertemu dalam satu acara peringatan Nuzulul Quran. Kutipan ini, wah pas banget buat nangkep inti dari apa yang terjadi malam itu. Sebuah interaksi yang benar-benar melampaui protokol biasa dan nunjukin rasa hormat yang begitu dalam. Inilah titik awal kita. Sebuah momen yang ngingetin kita semua tentang prinsip adab di atas ilmu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget buat kita paham konteksnya. Jadi, acara yang kita bahas ini adalah peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara tanggal 10 Maret 2026. Dan ini tuh bukan sekedar seremoni biasa ya, ini adalah sebuah tradisi kepresidenan yang syarat dengan pesan dan juga sejarah. Dan yang bikin ini makin menarik ya, sejarahnya itu, tradisi ini tuh udah diwariskan dari satu presiden ke presiden lainnya, mulai dari era Soekarno, terus berlanjut sampai sekarang ditegakkan lagi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ini jadi semacam cermin ya, gimana setiap era menafsirkan hubungan antara negara dan spiritualitas. Sekarang, mari kita kenalan sama dua tokoh utama malam itu. Yang pertama, tentu saja Presiden Prabowo. Dan yang kedua, seorang ulama yang sangat kita hormati, Profesor Quraisy Shihab. Nah, interaksi antara mereka lah yang jadi pusat perhatian kita. Nah, ini dia nih momennya. Momen yang gak ada di naskah. Jadi setelah Profesor Quraisy Shihab selesai memberikan ceramah, beliau kelihatannya agak kesulitan waktu mau turun tangga. Tanpa ragu sedikit pun, Presiden Prabowo langsung berdiri, mengesampingkan protokol, dan secara pribadi menuntun sang ulama kembali ke tempat duduknya. Dan dalam proses itu, langkah mereka sempat terhenti. Cuma 12 detik loh, tapi penuh makna. Profesor Quraisy Shihab terlihat menyampaikan sesuatu ke Presiden sambil menunjuk ke atas. Sebuah gestur yang seolah-olah ngingetin kita semua soal kekuasaan yang lebih tinggi. Di momen itu, seorang pemimpin negara merunduk mendengarkan nasihat dari seorang cendekiawan. Momen tadi itu bukan cuma soal etika loh, tapi juga jadi semacam pengantar yang pas banget untuk pesan-pesan utama yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab dalam ceramahnya. Yuk kita lihat pelajaran penting apa aja yang bisa kita ambil. Poin krusial yang pertama adalah soal hakikat kekuasaan itu sendiri. Profesor Quraisy mengingatkan kita semua kalau kekuasaan itu bukanlah hak tapi amanah dari Tuhan. Pertanyaannya kan, gimana amanah itu dijalankan? Karena kekuasaan itu bisa memuliakan, tapi di sisi lain juga bisa menghinakan. Terus, beliau juga mengaitkan kekuasaan dengan keadilan dengan mengutip prinsip dari Khalifah Abu Bakar. Dan ini pembalikan logika yang luar biasa loh. Pemimpin sejati itu justru melihat yang lemah sebagai yang kuat sampai haknya terpenuhi. Dan sebaliknya, yang kuat dianggap lemah sampai kewajibannya ditunaikan. Jadi keadilan itu bukan cuma soal hukum, tapi soal cara pandang. Nah, buat ngegambarin betapa pentingnya perdamaian, Profesor Quraisy ngasih contoh sejarah yang sangat kuat, yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah perjanjian yang kelihatannya, ya pada awalnya itu merugikan kaum muslimin. Tapi diterima oleh Nabi Muhammad demi tujuan yang jauh lebih besar, yaitu perdamaian. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Justru karena adanya perdamaian itu, dakwah Islam jadi meluas. Coba bayangin, cuma dalam waktu 2 tahun, jumlah pasukan muslim melonjak dari 1.500 orang jadi 10.000 orang. Ini bukti nyata kalau kompromi yang strategis kadang bisa membawa kemenangan yang jauh lebih besar di masa depan. Puncak dari acara malam itu bisa dibilang terjadi di penghujung ceramah, yaitu ketika Profesor Quraisy Shihab memanjatkan doa yang sangat personal dan begitu menyentuh untuk Presiden Prabowo dan untuk bangsa kita. Suasananya saat itu begitu khusyuk, begitu emosional. Saking mengharukannya, bahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mautia Hafid, sampai terlihat nggak kuasa menahan haru dan mengusap air matanya. Ini menunjukkan betapa dalamnya kata-kata dalam doa itu meresap ke hati semua yang hadir. Coba deh kita resapi penggalan doa ini. Ini bukan doa tanpa syarat loh, ada sebuah kondisi di dalamnya. Jika kepemimpinan ini ditakdirkan untuk membawa keadilan dan perdamaian, maka doa dan dukungan akan menyertai. Ini pesan yang kuat banget tentang tanggung jawab bersama antara pemimpin dan rakyatnya. Jadi dari semua rangkaian peristiwa ini, apa sih intisari yang bisa kita tarik? Semuanya itu sebenarnya bisa kita rangkum dalam 3 pesan inti yang abadi. Ketiga prinsip itu adalah yang pertama, perdamaian atau salam.
Ini bukan cuma soal nggak ada perang ya, tapi sebuah kondisi sejahtera dan harmoni. Yang kedua, keadilan. Ini adalah syarat mutlak buat perdamaian tadi. Tanpa keadilan, perdamaian itu cuma ilusi. Dan yang ketiga adalah doa. Ini sebagai wujud kerendahan hati kita untuk mengakui kalau kita butuh bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Dan semua prinsip tadi itu diikat oleh sebuah filosofi yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan langsung oleh Profesor Quraisy Shihab, bahwa perbedaan itu wajar, sebuah keniscayaan. Tapi konflik atau pertentangan itu bukanlah sebuah keharusan. Pada akhirnya ya, seluruh pesan ini tuh rasanya nyambung banget dan beresonansi secara mendalam dengan semboyan bangsa kita sendiri, Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah pengingat bahwa di tengah keragaman, persatuan yang didasari oleh perdamaian dan keadilan adalah fondasi utama Indonesia. Mulai dari momen 12 detik yang hening sampai doa yang begitu menggugah, peristiwa di Istana Negara ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan penting. Di era modern yang serba cepat ini, sebenarnya apa sih peran gestur-gestur simbolis dan kearifan spiritual dalam sebuah kepemimpinan? Coba kita renungkan bersama. Saya tidak tahu. Boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa. Kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat, maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Tapi kalau Bapak, kalau yang mulia katanya adalah menjabat jabatan ini karena takdir yang mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga yang mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak. Dan Bapak-bapak sekalian, mari kita berdoa bersama, doa yang singkat yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi setiap habis salat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, ahyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daraka daras salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian, dan masukkanlah kami kelak di sorgamu, sorga yang penuh dengan kedamaian. Wahai Tuhan, penyandang kemuliaan dan keagungan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.